Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wal imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watil islam wal tazama bi tariqatihi wa tarasama khutah wa ja'ala lakidatan islamiyatan asasan li fikrati wal ahkama syar'iyatan miqyasan li a'malihi wa masdaran li ahkami. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma arhamna bil Qur'an, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu yang sama-sama mengharapkan ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita masih diizinkan, diberi kesempatan untuk bisa menghirup udara dunia di sisa-sisa usia kita di alam dunia yang tidak lama dan tidak akan mungkin selamanya. Karena dunia yang kita tempati ini hanyalah tempat transit saja. Dan kita akan pindah dari satu terminal, dari terminal dunia menuju terminal alam kubur. Dan dari sana pun tidak selamanya. Maka kemudian kita dari sana melanjutkan perjalanan kita ke terminal akhir kehidupan kita, yakni pulang ke kampung halaman kita. Insyaallah jannatun firdaus a'la. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita isi detik-detik hari kita dengan amal-amal soleh, karena itulah yang nanti akan menyelamatkan kita, akan menjadi bekal pulang kita. Tidak ada yang kita bawa, tidak ada yang kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan rumah-rumah kita, bukan mobil-mobil kita, bukan anak keturunan kita. Yang kita banggakan adalah jejak-jejak kebaikan yang pernah kita lakukan selama kita di alam dunia. Maka bagaimana cara kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan? Kita nikmati semua detik-detik ini dengan amal-amal soleh kita. Salah satunya menuntut ilmu. Dan saya senang sekali ya, pagi ini saya bisa hadir di musola kita yang Masya Allah nyaman, bersih, indah ya. Mudah-mudahan yang mengurus musola ini, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan pahala jariah mengalir abadi selama-lamanya untuk mereka yang menghidupkan dan mengurus musola ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oh sudah masjid ya, Masya Allah sudah masjid. Berarti bisa Jumatan ini? Jumatan, Masya Allah, alhamdulillah. Allahu akbar. Ya, fisiknya aja yang kecil ya, fungsinya luar biasa besar. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah materi yang sangat penting. Bahkan kalau mau dibilang, bisa dibilang terpenting dalam hidup. Apa itu? Tawakal. Selama ini banyak yang tahu tawakal itu tipis bedanya dengan pasrah gitu ya. Pasrah itu bedanya dengan terserah. Itu beda dikit ya. Gimana Mbak, mobilnya kok nggak dikunci? Ya, terserah Allah Ustadz, kalau mau hilang mah hilang aja. Yang penting saya sudah taruh di situ, terserah. Ya, pasrah. Padahal tawakal itu nggak begitu saja ya. Tawakal itu ternyata dahsyatnya luas, dampaknya hebat dalam hidup. Bapak Ibu sudah dapat kabar ya, Indonesia ini masuk dalam negara dengan tingkat yang paling tinggi mental health ya, kesehatan mentalnya buruk ya. Kemarin ada yang kemudian satu keluarga bunuh diri ya. Dan Indonesia ini ternyata angka bunuh dirinya cukup tinggi. Dikatakan di Asia Tenggara ya, bukan Asia. Indonesia ini peringkat 1 negara paling tinggi bunuh diri tertinggi di Asia Tenggara. Kemarin kita lihat juga ya di sosial media misalnya, ada orang yang fisiknya sehat ya, tetapi jiwanya sakit ya. Dia datang, cantik orangnya ya, Masya Allah, wanita cantik, dia pakai baju, maaf ya, mungkin tank top begitu ya, mini sekali. Dia datang ke masjid, dia bilang, saya mau masuk ke masjid begini, boleh nggak? Gitu. Ini viral kemana-mana
Ya, ini fisiknya sehat, Bu. Ya, jadi ibu-ibu jangan kaget hari ini kalau melihat manusia fisiknya baik gitu, sehat, normal, tapi jiwanya sakit. Ya. Ada lagi yang maaf ya, marah-marah sama anak usia kecil sampai anak itu dibunuh. Ya, di daycare kemarin juga ada berita-berita sebelumnya bahkan membunuh anak sendiri yang kemudian sedang meminta ya, haknya untuk makan, ibunya kemudian menghabisi nyawanya. Ada lagi yang kemarin juga akhirnya bebas ya, ada seorang yang pacaran dengan pacarnya dibunuhnya. Setelah dibunuhnya kemudian diantarnya ke rumah sakit. Ya, setelah itu kemudian dia mengantarnya dan dia katakan dia menyesal. Ya, kemudian di penjara, dia keluar lagi. Ya. Jadi hari ini tuh penyakit-penyakit mental berdatangan kepada kita. Salah satu yang menyebabkannya adalah kita tidak punya dasar yang kuat yang namanya tawakal. Maka pagi ini catat ya, ambil Qur'annya, kalau ada handphone dilihat di handphonenya, buka Qur'annya, nanti insya Allah kita akan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkap kepada kita tentang dahsyatnya tawakal ini. Ibu-ibu, bapak-bapak yang disayang Allah, di barat ya, di barat itu ada buku yang sampai sekarang itu masih super mega bestseller internasional. Ya, buku ini ya pernah kita baca mungkin ya, bagi yang sering rajin baca buku atau nonton filmnya, bahkan sudah sampai difilmkan ya. Judulnya The Secret. Ya, bukunya kecil, tipis, tebal. Ya, Secret. Itu terjual puluhan juta eksemplar. Ya, laris. Dan anehnya paling laris di Indonesia. Dan paling laris di Indonesia diangkatlah oleh film. Nama filmnya Mestakung, Semesta Mendukung. Apa yang membuat buku ini laris? Buku ini mengajarkan kepada kita prinsip alam yang namanya Law of Attraction. LOA. Ya, mungkin sering dengar ya. Mungkin yang sering baca atau sering lihat di sosial media ada yang namanya LOA, Law of Attraction. Gaya tarik-menarik antara kita dengan alam semesta. Ya, contohnya misalnya Bapak mau mobil baru, ya, datang ke Gias. Sayangnya udah tutup ya. Datang ke Gias, nanti kalau ada pameran mobil lagi, boleh di Plaza Bintaro, di Bintaro juga ada pameran mobil. Datang ke pameran mobil, buka pintunya, masuk ke dalam, oke. Hirup udaranya, bayangkan lagi nyetir, di sebelah ada istri, di belakang ada anak-anak. Bayangkan semakin detail, semakin kuat bayangan itu dihadirkan, maka menurut penulis buku ini, nanti mobil itu akan jadi milik kita. Itu namanya the law of attraction. Jadi mereka sangat yakin, Bu, ya, ada yang namanya mind power. Mind power itu apa? Kekuatan pikiran. Kalau pikiran manusia mau itu, nanti alam semesta. Nah, di sini bahayanya. Alam semesta ya, bukan Tuhan. Bukan Allah, bukan God dia sebutnya, tapi apa? Universe. Nanti universe itu akan kirimkan untuk kita. Ibu pingin apa? Ibu pinginnya gelang mungkin, atau mau cincin? Ajak Bapak. Kemana? Ke toko gelangnya. Pakai, Bu. Nggak usah beli. Pakai aja, pakai gitu ya. Bilang sama Bapak ya. Cakep ya Mas, gitu ya. Kalau dibilangnya bagus, cakep, bayangkan aja, bayangkan pakai, nanti dibawa pulang, nanti kalau ibu-ibu arisan ya, duduknya paling depan ya, tunjukkan pada teman-teman yang lain ya. Kalau salaman, tangannya yang ada gelangnya duluan ya, ditunjukkan kepada yang lain. Bayangkan, semakin detail ya, ibu membayangkan gelang itu, maka nanti law of attraction akan bekerja. Maka gelang itu akan dibelikan oleh orang lain, dapat hadiah atau apapun, pasti nanti terjadi. Ternyata buku ini Bapak Ibu, ini fatal. Fatalnya apa? Merusak iman seseorang. Kenapa? Karena dia meyakini ada Tuhan selain Allah yang mengabulkan hajat kita. Namanya apa? Alam semesta, universe. Ya. Barat itu yakin banget dengan namanya alam semesta. Ya, makanya kita buat namanya semesta mendukung. Apa-apa yang kemudian kita lakukan, nanti semesta yang akan memberikan pelajaran kepada kita. Nah, faktanya ya, kalau orang barat itu yakin banget ya dengan buku
secret ini atau loa ini, pertanyaannya bagaimana dengan seorang mukmin? Yakin nggak dia adanya Allah? Yakin nggak dia percaya bahwa Allah mendengar doa-doanya? Percaya nggak dia bahwa Allah mengabadikan semua kalimat-kalimat itu dalam doa, maka doa itu diijabah? Ini problemnya. Orang-orang hari ini kehilangan yang namanya belief, Pak. Yakin. Udah nggak yakin lagi sama Allah. Makanya nggak usah heran, Bu, ada orang korupsi sampai 2.700 triliun. Kenapa? Nggak yakin. Karena nggak yakin apapun dilakukan demi mencapai kekayaan. Judi online 600 triliun, nggak main-main. Ya, orang kalau sudah sampai 600 triliun, ya, bisa kebayang 600 triliun itu angka yang nggak sedikit untuk seorang yang namanya main judi online. Dulu, Mbak, kalau main judi itu ke meja judi, datang ke kasino tempat judi, ya. Tapi sekarang ini bisa dari sini. Semua orang bisa main judi. Dan kemarin ketangkep ya anak SMP loh. Ya, ketangkep Pak, anak SMP. Berapa totalnya? 55 miliar anak SMP. Udah bisa judol, Pak. Itu baru judol, belum pinjol. Ya, yang katanya total transaksinya sudah mencapai 300 triliun. Ya, triliun loh, Bu, Pak. Bukan miliar lagi. Jadi ini ternyata membuat hari ini banyak orang yang sudah kehilangan yang namanya belief, kehilangan keimanan, udah nggak percaya sama Allah lagi. Dan hari ini itu udah dikabarkan oleh Nabi 1400 tahun yang lalu. Apa kata Nabi? Nabi mengabarkan, kabar itu sudah ada di dalam hadis. Apa kata Nabi? Satu saat nanti umatku, mereka tidak peduli lagi dari mana mereka dapatkan harta, apakah dari cara yang halal atau cara yang haram. Benar, hari ini terjadi. Udah nggak peduli, Pak. Pokoknya yang penting kaya, ya, nggak peduli. Yang penting berkuasa, nggak peduli. Kenapa? Karena mereka kehilangan yang namanya belief tadi. Nah, maka pertanyaannya, kenapa orang yang beriman ngaku beriman, tapi mereka tidak lagi percaya adanya Allah? Ya, coba kemarin ya kita lihat bermunculan ya beraneka ragam ya masalah-masalah yang muncul dari soal-soal keyakinan. Makanya pengikutnya Gufron tuh banyak banget loh. Ya, dia bisa bicara sama semut ya, dan kemudian dia bisa katanya video call sama Jibril ya. Serem juga tuh, saya ingin tahu tuh gimana caranya video call sama Jibril ya. Ini ternyata muncul di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat hari ini kehilangan yang namanya belief. Sementara Barat itu lagi yakin-yakinnya dengan namanya tadi law of attraction. Segala sesuatu yang diyakini oleh akal pikiran kita, maka akan terwujud untuk kita. Ya. Nah, maka di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana seorang mukmin itu harus bersandar kepada Allah. Makanya hidupnya tenang, Pak. Makanya Bapak Ibu nggak usah heran ya, lihat orang itu nggak ketakutan di PHK, nggak ketakutan ditinggal investor, nggak ketakutan ditinggalkan ditinggalkan jabatan, nggak ketakutan, nggak ada. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Apa kuncinya? Ternyata kuncinya yang kita bahas pagi ini apa? Dahsyatnya tawakal. Ya, maka mari coba kita sama-sama lihat ya di dalam Quran. Coba buka Quran surah Ali Imran. Ya, di handphonenya ada ya. 159160. Ya, 159160. Nah, di 160